Oke, kita mulai lagi ya. Jadi 400.000 ini 400.000 itu adalah unit produksi dikali unit terjual. Maaf. BOP tetap dibagi dengan unit produksi. Produksi dikali unit terjual. Gini. Nah, ini saya hapus, ini 400.000 dibagi dengan 20.000 dikali dengan 10.000 gini. Nah, ini 400.000. Nah, ini kan nanti dapatnya, ini pengalian ini kan 200.000. Tapi kan itu untuk yang BOP tetap saja. Nah, ini masih kenapa dia dapat 400.000? Karena di BOP variabelnya tadi kalau kita lihat kan di sini 200.000. Jadi 200.000 di sini ditambah dengan BOP tetap di sini 200.000. Oke, ini sama dengan, biar nggak bingung ya, 200.000. Nah, totalnya adalah ini ditambah dengan BOP variabel. Sehingga 200.000 ditambah dengan BOP variabelnya 200.000. Oke, maka dapatnya adalah 400.000. Di sini pun caranya sama ya. Ini biar kalian mudah mengingat saja gitu. Oke, next. Ini caranya sama. Di penentuan harga pokok penjualan tadi sama caranya. Nah, kemudian untuk metode penentuan biaya variabel dan pelaporan segmen, jadi evaluasi kinerja itu secara implisit berhubungan dengan keputusan-keputusan. Misalnya keputusan apakah akan melanjutkan atau menghentikan operasi suatu pabrik, atau apakah mempertahankan atau menghentikan suatu produk. Nah, apabila tidak melakukan pemisahan biaya ke dalam biaya tetap ataupun biaya variabel, maka evaluasi terhadap aktivitas untuk menghasilkan laba akan menghasilkan keputusan yang salah. Sehingga pelaporan segmen itu penting. Kenapa? Karena merupakan pelaporan kontribusi dari setiap aktivitas atau daerah pemasaran atau unit bisnis terhadap laba perusahaan. Nah, laporan segmen ini disiapkan berdasarkan metode BBV untuk menghasilkan evaluasi dan keputusan yang lebih baik daripada jika disiapkan dengan metode PBB gitu. Oke. Ini contohnya, ada PT Gemah Ripah dengan memiliki dua macam produk yaitu radio dan DVD player. Dengan data berikut ini, ketika memproduksi radio maka labanya adalah sekian, dan ketika memproduksi DVD player maka akan menderita kerugian sekian, dan ketika totalnya maka akan melakukan kerugian sekian. Nah, kalau kalian jadi manajer, kira-kira apa yang kalian lakukan dengan kondisi seperti ini? Apakah hanya memproduksi radio saja, atau mungkin tetap memproduksi dua-duanya, atau kalian tetap akan memproduksi DVD player? Oke, kita sekarang menghitung. Oke, ini laporan laba rugi segmennya dari PT Gemah Ripah. Sekian. Ternyata dengan ketika radio diproduksi dengan menggunakan penentuan biaya penuh, itu akan mengalami kerugian yang lebih tinggi, yaitu sebesar 130.000 gitu. Oke, kemudian bagaimana dengan menggunakan biaya variabel? Ketika menggunakan biaya variabel, maka didapatkan adalah sekian, laba segmennya untuk radio sekian, totalnya sekian, kemudian masih dikurangi biaya, maka akan menimbulkan kerugian sekian. Itu untuk biaya variabelnya.
kerugiannya adalah 20. Dibandingkan dengan yang biaya penuh, maka kerugiannya ternyata mencapai 130.000. Sehingga kesimpulannya adalah biaya tetap langsung itu adalah biaya tetap yang dapat ditelusur secara langsung ke suatu segmen. Misalnya suatu produk. Nah, biaya semacam ini kadang-kadang disebut sebagai biaya tetap yang dapat dihindari atau biaya tetap yang dapat dilacak karena biaya tersebut tidak terjadi jika segmen dieliminasi. Nah, biaya tetap bersama adalah biaya yang disebabkan secara bersama oleh dua atau lebih segmen. Biaya tetap bersama tetap ada walaupun satu segmen itu dieliminasi. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Intinya konsep dari variable costing sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.